Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah network programming ya. Network programming ini disebut juga socket programming kalau nggak salah ya. Eh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas source code sederhana menghubungkan mengirim pesan dari klien menuju ke server, tapi belum dibalas gitu ya, belum dikembalikan lagi ke klien. Ini source code-nya. Yang pertama kita butuhkan adalah library input output seluruhnya, kemudian java.net, ini library seluruhnya, ini library untuk hubungan antara server dengan klien gitu. Seperti biasa, ini nama kelasnya my server, ini adalah main functionnya public static void main try. Ini server socket, ini sebuah fungsi, sebuah metode di dalam library java.net ini untuk membuka portnya, port hubungan antara server dengan klien. Di sini kita buat portnya adalah 6666. Kemudian socket ss.accept ini untuk menstabilkan koneksi, difungsikan untuk menstabilkan koneksi gitu. Kemudian data input stream ini tadi, input stream ini dia untuk membaca atau mendengarkan apa yang dikirim melalui port 66 ini. Nanti yang mengirimkan itu melalui si klien ini. Ini dibaca dia. Ini buat objek namanya disk, dapat data input stream, kemudian data input streamnya dibaca ini dari si S nih, socket S. S itu dari si ini server socket ini. Kemudian dibaca, kemudian setelah dibaca dia dirubah menjadi UTF, United Text Format gitu ya mungkin. Kemudian setelah dibaca, kemudian ditampilin ke konsol message tambah si str ini yang telah dirubah ini. Kemudian ditutup seperti itu. Kemudian untuk dari kliennya sendiri seperti ini, sama seperti sebelumnya, dia butuh library input output, library.net, kemudian try socket as new socket localhost. Ini dia menghubungkan, tadi kan portnya disediain di 666, dia juga masuk melalui port 6666. Kemudian data output stream, ini nama objeknya di out new, ini digunakan untuk mengirim ke si socket 666 ini. Data output stream, get output stream, kemudian ini ditulis di write UTF, ini nanti bakal ditulis di sini string ini kan disuruh baca sini seperti itu. Untuk lebih jelasnya mari kita coba program tersebut. Get bashir, kemudian kita compile Java compiler my server Java, kemudian kita compile juga si kliennya Java seperti itu. Setelah kita compile, kita jalanin Java my server seperti ini. Kemudian kita jalanin juga si ini jalanin my client-nya, Java my client. Maka ini dia tadi si Java my client kan tadi nulis halo server, itu dibaca di port 666, kemudian dibaca sama si servernya, ditampilin di sini hello server seperti itu. Selanjutnya ada di sini fungsi untuk membaca nama PC kita pribadi melalui IP address seperti ini. Get name yang dibutuhkan itu adalah library java.net. Kemudian di sini ada init address. Init address ini untuk membaca IP gitu ya. Kemudian dia karena tidak konstruktor yang public, dia butuh instance namanya get localhost untuk mendapatkan IP-nya. Gitu. Terus di host ini disuruh dapetin nama. Kemudian di sini di print di layar nama komputer Anda plus host ini kan tadi ini IP address punya kita. Kemudian dicari .get hostname, nama dari host kita. Kalau dijalanin itu seperti ini, get bashir, kemudian kita compile java c my get name .java java get name
seperti itu. Nama komputer Anda adalah Asus, itu dilihat dari sini ya teman-teman. Ini sini Asus seperti itu. Oke. Yang program terakhir itu adalah maaf. IP to name. Jadi ini kita bisa mendapatkan kita kalau di dalam jaringan, kalau terhubung dengan jaringan, kita bisa dapetin IP, kita dapetin nama seseorang melalui IP-nya seperti itu ya teman-teman. Oke. Sebagai contoh di sini, ini dia. Saya jelasin dulu source code-nya. Java.NET library yang digunakan, nama kelasnya IP to name, seperti biasa ada main function. Kemudian di sini dicek args.length apakah 0. Kalau 0 ini dikasih diberitahu pemakaian Java IP to name seperti ini. Ini cara gunainnya, ini jalaninnya di git bash tadi seperti itu. Ini args ini di sini nanti parameter di sini dicek. Kalau dia kosong, maka yang terjadi adalah dia diberi instruksi. Kalau dia ada, ini string host sama dengan isi dari argumennya. Init addressnya nih 0, nggak ada berarti kosongnya. Addressnya adalah address ini kan di set kosong, kemudian dicoba address ini adalah nama dari IP address ya si host ini, si host ini kan tadi didapetin dari sini. Kemudian kalau dia salah maka invalid IP, kalau dia benar ini ditampilin namanya seperti itu. Kita coba. Ini kita compile tadi, namanya adalah Java IP to name seperti itu. Kemudian kalau kita jalanin seperti ini, maka dia pemakaian diberi instruksi gimana sih cara makainya ini. Ini dia kan. Kalau kita masukin IP, contoh IP localhost, ini IP localhostnya udah saya rubah ya teman-teman di settingan Windowsnya. Kayak yang terjadi adalah ditampilin ini nama IP-nya, nama localhostnya itu adanya di C Windows, kemudian sistem 32, sistem 32 mana kamu, kemudian ada di drivers, kemudian ada di etc. Nah ini yang teman-teman rubah pakai notepad, ya di bawah sini dia nih ya teman-teman. Kalau teman-teman ngerubah ini, teman-teman nggak bisa ngerubah dengan mudah seperti biasa karena ini file sistem dari Windows, maka itu teman-teman perlu ngerubah security dari si folder ini. Caranya itu di sini, nih kan security-nya, terus teman-teman ini bikin jadi dia di allow semua dari edit sini permissionnya, di allow dia semua supaya bisa kita rubah seperti itu. Oke. Contoh kita mau ini ada contoh lagi, ada IP dari ini, IP DNS-nya si Google. Kita tes. Ini syaratnya kalau pakai ini harus terhubung ke internet ya teman-teman. Ini kita tes, terkoneksi dengan internet ya teman-teman. Nah DNS Google seperti ini ya. Kita tes lagi, kita cek IP kita nih. Klik kanan, terus open network and settings. Kemudian di sini akan nampak ini di mana ya? Nah, ini properties, ini dia. Ini adalah IP address kita. Kalau kita taruh ke sini, maka yang muncul adalah nama dari PC kita seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Demikian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.